Ya, ini kan sebenarnya kita inisiasi dari beberapa waktu yang lalu bersama dengan Kementerian Desa, kemudian juga dengan Kementerian Dikbud, ya, terus dengan IKUB, jadi alumni UB, dari situ Ikatan Alumni UB, kemudian dengan kami dari FISIP menginisiasi untuk pendirian sekolah kader desa, yang mana sebetulnya kita agak miris dengan pola-pola upaya atau upaya pengembangan ke dalam, terutama di dalam peningkatan kapasitas di desa gitu ya, yang tidak hanya bicara pemerintah desa, tapi sebetulnya bicara tentang masyarakat. Karena desa itu sebenarnya kan yang otonom itu adalah masyarakatnya. Nah, oleh karena itu nanti polanya adalah kita buat semacam course gitu ya, atau kursus selama kurang lebih 3 bulan, di mana nanti kita undang beliau-beliau itu dari desa-desa itu selama 3 bulan itu tiap Sabtu ada aktivitas yang ada di kampus UB. Nah, di sini nanti harapannya adalah terkait dengan upaya kita untuk mengembangkan kaitan dengan masalah pembudayaan tadi, pemajuan kebudayaan desa. Yang dimana di dalam itu tentu akan melingkup banyak aspek. Misalkan desa itu memang basisnya adalah di agrobis, di pertanian gitu ya. Maka kemudian bagaimana sebenarnya budaya bertani, terus kemudian pemajuan aktivitas yang berkaitan dengan rantai pasokan pangan, untuk kemudian diversifikasi pangan. Nah, ini yang akhirnya melingkup pada semua bidang keilmuan yang ada di Universitas Brawijaya, sehingga kami punya kontribusi untuk maslahat bagi masyarakat dari ilmu-ilmu yang ada di kampus ini, supaya kemudian bisa terintegrasi upaya-upaya itu dalam hal untuk pembangunan Indonesia ke depan. Nah, yang kedua, memang kami sangat apresiatif gitu ya dengan inisiatif dari teman-teman semua yang ada di lingkup kami dalam upaya-upaya untuk mendirikan sekolah kader desa itu. Di mana di dalam ini nanti tentu kami akan support gitu ya. Karena kalau tiap Sabtu kan ruang kuliah itu tidak terpakai. Nah, teman-teman dari desa itu bisa, atau dari kampung itu bisa masuk ke sini mulai misalkan 1 hari gitu ya. Nah, itu nanti yang akan banyak beraktivitas untuk hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya tadi peningkatan kapasitas terutama sumber daya manusianya. Nah, itu kurang lebih akan dimulai kapan ya, Pak? Kami akan launching sekitar Mei nanti, ya. Jadi tahapannya kira-kira 3 bulan itu. Tahap pertama kurang lebih satu angkatan itu antara 150 sampai 200 yang nanti akan melingkup titik utama kami ada di Malang Raya Plus lah ya. Mungkin plusnya itu ada di Pasuruan, Kediri, Blitar gitu ya. Nanti kami akan replikasi itu ke arah timur. Jadi kami sudah mencoba menjalin dengan Universitas Mataram, kemudian Universitas Nusa Cendana, termasuk sampai di Papua, di Cendrawasih. Sehingga nanti bisa di sana juga ada replikasi-replikasi yang kemudian dilaksanakan yang selaras dengan apa yang dimaui dari atau kemudian menjadi program dari Kementerian dua tadi. Seperti itu, Mas. Kira-kira materi yang nanti akan diajarkan ke teman-teman ini apa, Pak? Yang pertama berkaitan dengan aspek governance. Governance itu tata kelola gitu ya, mulai perencanaan, terus kemudian upaya-upaya penguatan. Kemudian yang paling penting bicara bagaimana mengaktifkan upaya-upaya di dalam tujuan-tujuan di pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Sehingga di dalam hal ini tentu kan ada 17 goals di dalam Sustainable Development Goals. Nah, itu yang kita dorong. Sehingga kemudian di situ ada 4 pilar. Pilar sosial, pilar ekonomi, pilar budaya, kemudian pilar hukum dan lingkungan. Nah, ini yang akan nanti menjadi bagian dari bahan kita utama untuk kita ayak, kita elaborasi untuk penguatan kapasitas bagi kader desa itu.